Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahri Yamin dari D4S4602. Di sini saya akan melakukan Practicum Assessment 2 di mata kuliah Pemrograman Multimedia Interaktif atau PMI. Nah, di Practicum Assessment 2 ini kita melakukan atau mendemokan 5 script, yaitu terdiri dari interaction, transformation, animation, interaction, dan juga condition. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam praktikumnya, yaitu yang pertama kita melakukan demo script interaction. Nah, di demo script interaction ini kita menggunakan yang namanya avatar controlling, platformer control, dan juga call. Nah, kenapa kita menggunakan avatar controlling ini? Karena di sini kita gamenya itu seperti 2D platformer yang kita semacam game Mario Bros gitu. Jadi kanan kiri dan juga bisa melompat seperti itu. Nah, di sini tuh scriptnya kita gunakan yang dibuat oleh Joshua. Kenapa kita menggunakan Joshua Call di sini? Karena kata dosen kita itu untuk script yang dibuat oleh Joshua Call ini sudah sangat sempurna dan baik. Namun dan juga di sini ada modifikasi sedikit oleh Pak Rikman. Langsung saja di sini saya telah menyediakan script platformer call itu yang sudah saya masukkan. Nah, langsung saja kita masuk melakukan praktikumnya, bagaimana cara menggunakan platformer call ini. Yang pertama itu kita menambahkan yang namanya 2D object dan juga sprite. Nah, jika tidak ada 2D object ini, kalian bisa masuk ke dalam Windows, lalu masuk ke dalam Package Manager. Di Package Manager ini masuk ke dalam Unity Registry. Lalu untuk di 2D package-nya ini, kalian bisa install dulu dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai, kita langsung masuk ke dalam 2D object-nya. Kita di sini fungsi dari platformer ini, kita bisa mengendalikan sebuah objek. Jadi kayak kita bisa mengendalikan objek itu dengan cara menggerakkannya ke kanan, ke kiri, dan juga melompat. Jadi seperti itu. Yang pertama itu kita coba langsung mendemokannya. Nah, di sini kita bisa menambahkan sprite triangle. Triangle ini kita gunakan sebagai playernya saja. Ganti dulu, kita masuk ke sini. Nah, di ininya tuh kita gunakan triangle ini sebagai player. Kita ganti namanya jadi player. Nah, lalu kita di sini jangan lupa untuk menambahkan yang namanya pijakan. Untuk triangle ini atau player ini bisa menginjak tanahnya itu. Jadi biar ada pijakannya agar dia bisa bergerak ke kanan lalu ke kiri, seperti itu. Kita turunkan saja ke sini, lalu kita panjangkan. Nah, untuk bisa mengetahuinya itu kita gantiin warna tanahnya. Jadi warna tanah itu ya anggaplah seperti ini. Tanahnya itu seperti ini. Lalu untuk di player ini kita langsung masukkan yang namanya platformer call. Kita masukkan di add component. Nah, ini akan otomatis memasukkan rigid body 2D dan juga kapsul collider 2D. Nah, jangan lupa untuk di tanahnya ini masukkan yang namanya box collider 2D agar dia bisa layernya bisa menginjak si ininya agar dia tidak jatuh. Nah, jika tidak ada collider ini, maka si triangle ini akan tembus ke bawah, tidak menginjak si tanahnya ini, si square ini. Kita ganti tanah. Nah, jika sudah selesai, kita langsung masuk ke play saja. Oh ya, belum. Nah, di scriptnya ini juga kita bisa menambahkan, jadi kayak playernya ini jika kita ingin kameranya ini juga bisa mengikuti si player ini. Jadi kita mengikuti playernya ini. Coba. Nah, di sini kan kita tidak memasukkan main kameranya. Nah, di sini kita bisa melompat
dan juga kanan kiri. Nah, seperti itu. Nah, jika kita ingin kameranya ini mengikuti player ini, kita langsung memasukkan main kamera ini ke dalam sini, target kamera. Nah, malah jadi hilang. Nah, jadi seperti ini. Masukkan saja ke sini, lalu kita play. Nah, di sini kan kita tidak mengetahui nih apakah playernya sudah berjalan kanan kiri. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita di sini menambahkan 2D object yang misalnya circular. Nah, ini. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Kecilkan. Jadi ini tuh pertanda jika player kita ini sudah bergerak atau belum. Gandakan lagi seperti ini. Nah, lalu kita play lagi. Nah, itu dia. Jadi di sini sudah playernya sudah bisa bergerak ke kanan ke kiri dan juga melompat seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam interaction transformation. Nah, di dalam script interaction transformation ini kita menggunakan di sini transformation vector, yang dimana transformation vector ini kita bisa jadi objek itu bisa berpindah dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, itu adalah fungsi dari si transformation ini, script transformation ini. Kita hapus saja seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya cube. Nah, cube ini kita bisa menggunakan cube. Kita atur dulu posisinya agar lebih terlihat di dalam kamera. Nah, seperti ini. Jadi kita mengaturnya dulu. Ctrl Shift F. Nah, bukan. Ctrl Shift F ini jadi kita bisa menaruh objek, merupakan shortcut untuk menaruh objek di tempat yang kita inginkan seperti ini. Misalnya kita kamera, lalu kita tekan Ctrl Shift F. Nah, itu akan angle-nya akan seperti ini. Nah, lalu kita langsung di dalam 3D cube-nya ini kita masukkan langsung yang namanya script transformation ini. Salah. Kita lupa mengganti nama dalam nama scriptnya ini, yang harusnya transformation script. Nah, position. Setelah itu cube tadi masukkan transformation. Tunggu. Nah, lalu kita masukkan transformation position ini. Nah, seperti ini. Nah, di dalam parameter vektor ini kita bisa mengatur ke arah mana objek ini akan bergerak. Jadi X ini kita menggerakkannya nah seperti ini. Nah, ke samping, kanan, kiri. Y-nya itu untuk atas bawah, dan Z-nya itu untuk maju mundur. Nah, seperti itu. Jadi pada saat kita play, nah pada saat kita play ini kita ingin objek cube-nya ini untuk ke kanan, untuk berjalan ke kanan. Jadi ke kanannya itu kita bisa mengubah 0,01. Nah, untuk menjalankan objeknya ini kita harus perlu mengaktifkan yang namanya update position. Nah, seperti itu. Lalu kita minus, pakai minus, nah akan ke kiri. Lalu jika naik turun juga kita bisa 0,01. Nah, kenapa 0,01 ini? Ini untuk menunjukkan kecepatan dari berapa perpindahannya. Jadi misalnya 1 nih, nah itu akan sangat cepat untuk dia berpindah. Jadi kita untuk menggunakannya itu seperti ini aja, 0,0.1. Nah, ada juga untuk maju mundur. Nah, misalnya 0,01. Ini maju mundur. Nah, seperti itu. Lalu kita pakai minus, update position. Nah, akan berjalan seperti itu. Oke. Nah,
Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam intention. Nah, fungsi dari script intention ini tuh berfungsi yang dimana kita ingin objek 1 akan berpindah ke objek 2, ataupun kita bisa mengcopy paste objek 1 ke dalam objek 2. Misalnya cube 1 ini kita gunakan cube 1, lalu kita gunakan cube 2. Kita bisa remove dulu script yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, agar kita bisa mengetahui cube 1 dan cube 2, kita bisa menambahkan yang namanya material. Material ini berfungsi untuk kita bisa membuat sebuah objek menjadi berwarna. Jadi kan ini warna putih, kita bisa mengubahnya menjadi merah, biru, kuning, dan juga lain macamnya. Misalnya kita di sini warna 1. Nah, di sini kita menginginkan warna 1 ini warna apa? Misalnya kita gunakan warna kuning. Kuning seperti ini. Nah, untuk warna 2, kita copy paste aja langsung. Warna 2, kita bisa mengganti warna biru. Nah, langsung cara mengapply warna 1 dan warna 2 ini kita tinggal drag and drop ke dalam cube-nya ini, cube 1 dan juga cube 2, seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke dalam script-nya itu, kita gunakan objek utamanya itu ya cube 1. Saya ingin cube 2 ini berada di cube 1 ini. Cube 2 ini copy paste ke dalam cube 2. Kita langsung saja masukkan ke sini, memasukkan script intention prefabs-nya ini. Nah, ini adalah isi dari intention script-nya ini, yang dimana dia bisa mengcopy paste value dari cube-nya cube 2-nya itu. Jadi seperti itu. Nah, di sini itu cube 1. Nah, ini dia. Target prefab ini yaitu merupakan si objek yang mana kita ingin copy paste yang ke dalam si cube 1-nya ini. Nah, kita ingin cube 2. Dan jangan lupa kita set as parent agar dia bisa menjadikan grupnya menjadi grup satu ininya. Seperti itu. Nah, untuk script intentionnya ini berfungsi dengan baik, kita harus menggunakan yang namanya button. Kita di sini bisa menambahkan UI, lalu menambahkan button text pro ataupun juga legacy. Nah, di sini saya hanya langsung menggunakan legacy button. Nah, akan dibuat seperti ini. Kita menekan F untuk melihat kanvasnya, buttonnya. Nah, kita ubah menjadi posisi 0. Nah, seperti ini. Kita ubah ininya agar dia lebih seperti ini. Nah, lalu kita pada saat on click ini kita menambahkan, lalu cube 1 ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, pada saat dia button kliknya ini ditekan, maka akan memasukkannya ke dalam situ tadi. Nah, di sini kita masuk ke dalam no function ini, lalu extension prefabs, lalu masuk ke dalam invoke extension. Nah, sudah. Lalu kita play. Nah, seperti ini. Pada saat kita menekan button ini, nah, cube-nya 2-nya ini ada di dalam cube 1. Menekan lagi 1. Nah, seperti ini. Ada di dalam. Nah, seperti itu. Ada di dalam situ. Oke. Selanjutnya yaitu kita menggunakan yang namanya script condition.
Nah, selanjutnya kita di sini yang melakukan praktikum demo script, yaitu collision. Nah, di dalam collision ini kita menginginkan collision. Nah, di sini saya gunakan yang namanya collision 2D. Collision 2D ini berfungsi, script ini berfungsi, tunggu kita atur dulu ini agar dia bisa 2D seperti itu. Nah, di collision 2D ini yang dimana pada saat objek 1 menyentuh objek 2, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Collision objek 1 pada saat menyentuh objek 2, apakah yang terjadi? Nah, langsung saja kita praktekannya. Kita menggunakan spreadsheet seperti tadi, square. Ini kita jadikan tanah sebagai objek pijakannya. Pada saat dia menginjak itunya, apa yang terjadi gitu. Pada saat dia menginjak ini, apa yang terjadi? Objek ini kita ganti warna saja biar lebih. Nah, lalu kita di sini namanya tanah. Kita di sini triangle. Nah, triangle ini menginjak si tanahnya ini, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Lalu kita perlu yang namanya, agar kita bisa melihat fungsi script ini berfungsi dengan baik, kita harus menambahkan satu objek lagi, yang dimana pada saat triangle ini menyentuh tanah ini, maka si objek kedua itu akan menghilang seperti itu. Misalnya kita gunakan circle. Nah, circle, kita menghilangkan circle. Nah, ya, langsung kita di dalam tanah ini, di dalam script ini. Nah, ini seperti ini. Kita masukkan ke dalam tanah. Seperti ini. Lalu kita juga jangan lupa menambahkan yang namanya 2D box collider 2D box collider 2D. Nah, jangan lupa kita menambahkan tag. Tagnya itu di sini kita tambahkan yang namanya tag tanah. Alhamdulillah. Bukan tanah. Kita ganti jadi objek. Nah, triangle objek. Nah, pada saat dia masuk ke dalam, pada saat objek ini menyentuh si ini, apa yang akan terjadi? Circle-nya akan menghilang. Set game object, lalu set active bool. Belum. Di sini kita tambahkan juga box collider 2D saja, dan juga untuk rigid body agar dia bisa memiliki gravitasi seperti itu. Jadi dia bisa turun ke bawah, jatuh ke bawah. Nah, seperti itu. Bisa melihat tadi. Kita naikkan. Nah, dia langsung menghilang. Circle tadi langsung menghilang. Seperti itu. Baik, yang terakhir adalah melakukan demo script interaction condition. Nah, di dalam script interaction condition ini, di sini kita gunakan yang namanya ini condition boolean. Di dalam condition boolean ini masih juga memerlukan satu script lagi, yaitu yang namanya calculation boolean. Yang dimana jika tidak ada calculation boolean ini, maka condition booleannya ini akan error. Jadi script condition boolean ini error jika tidak ada calculation boolean. Maka dari itu kita menambahkan dua
script yang bernama calculation boolean juga satu. Nah, cara kerja condition boolean ini sama halnya seperti di dalam game itu yang namanya save data seperti itu. Jadi kayak jika kita ingin men-save data gamenya itu, maka pada saat di play lagi, maka di gamenya itu akan lanjut lagi ke dalam checkpoint yang terakhir. Misalnya level 1 kita sudah menyelesaikan level 1, dan selanjutnya level 2 akan terbuka dan juga data dari itunya akan tersimpan dari level 2 nya itu akan tersimpan, jadi terbuka lagi seperti itu. Langsung saja kita lanjut cara menggunakan condition boolean dan juga calculation boolean. Nah, di sini kita gunakan yaitu langsung kita gunakan seperti leveling seperti itu. Kita gunakan canvas, legacy dan juga button. Nah, langsung kita buat di sini. Nah, seperti ini. Kita gunakan ini sebagai button level 1. Kita buat dulu contohnya ya. Level 1 kita gunakan level 2. Ini sebagai level 1. Kita di sini gunakan level 1. Nah, yang ini juga kita jadi level 2. Test legacy-nya kita jadi level 2. Kita buat dulu seperti ini dulu. Lalu kita buat lagi untuk tombol save, tombol saving dari datanya, save. Nah, seperti ini. Nah, juga kita buat yang namanya satu tombol lagi untuk kita bisa melihat apakah scriptnya ini akan berhasil atau tidak. Kita gunakan namanya reset level seperti ini. Nah, di sini memiliki dua kondisi yang dimana kita bisa men-save datanya, membuka level 2-nya, dan juga kita men-save-nya. Reset level juga akan menghilangkan level 2 dan juga datanya akan tersimpan. Jadi seperti itu. Kita ini dulu seperti ini. Nah, di sini tuh kita membutuhkan dua game object empty. Nah, object empty yang pertama yaitu untuk calculation boolean. Kita pakai boolean saja. Kita keluarkan dari kanvas. Nah, dan juga kita gunakan satu lagi untuk condition untuk script condition ini. Untuk script condition ini kita masukkan ke dalam game object condition, dan juga boolean untuk kita masukkan calculation. Nah, di calculation ini berfungsi yang dimana dia bisa membuat sebuah value yang dimana condition ini akan mengerti jika jika memiliki value maka apa yang akan terjadi, jika tidak memiliki value juga maka akan terjadi. Nah, di sini ada condition settingsnya. Jika dia memiliki value maka apa yang terjadi di dalam sini. Nah, di false juga apa yang akan terjadi, seperti itu. Nah, langsung saja kita masukkan. Nah, di sini kan ada level 1, level 2. Jadi kita di sini kan level 1-nya ini harusnya jadi tertutup. Kita gunakan sebagai image saja. Ganti jadi warna merah. Lalu kita menutupi ini agar user tidak bisa menekan tombol level 2 ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu yang dimana tombol save. Di tombol save ini kita apa yang akan terjadi. Nah, di boolean ini lagi kita di condition. Nah, di sini di condition ini jika dia memiliki value maka jika dia tidak memiliki value maka level 1-nya ini level 2-nya akan tertutup, jadi tidak bisa ditekan. Dan jika dia memiliki value maka si level 2 ini akan terbuka. Jadi simpelnya itu ya seperti itu. Untuk
untuk tahu kita levelnya apakah sudah terbuka atau belum. Nah, untuk current value ini kita masukkan si booleannya ini. Nah, kita masukkan ke sini. Lalu kita aktifkan. Lalu untuk di dalam save ini kita jangan lupa untuk menambahkan pada saat dia diklik, si save ini akan membuka level ini, membuka level 2. Dan juga datanya akan tersimpan. Nah, jadi kita masukkan boolean. Walaupun booleannya nih apa yang terjadi, maka dia akan men-save data, akan menyimpan data. Lalu di save ini apa yang terjadi, maka akan diberikan sebuah value, yaitu sebuah value akan diberikan value. Nah, reset level itu akan mereset dari ini akan muncul lagi akan tertutup lagi level 2-nya. Kita masukkan si booleannya lagi ke dalam sini, yaitu kita di sini menyimpan data, save data. Lalu satunya lagi yaitu yang dimana tidak akan memberikan sebuah value, value-nya akan hilang, lalu akan menutup lagi level 2-nya. Jadi seperti itu. Lalu di dalam condition-nya ini kita masukkan event-nya. Event-nya ini akan menload data, akan mengolah data lagi yang data sebelumnya kan udah di save, lalu dia akan memulai lagi, memuat lagi data yang akan tersimpan. Di boolean juga kita masukkan yang namanya start eventnya lagi, boolean. Nah, lalu kita masukkan si load data yang tadi, seperti itu. Nah, lalu pada saat kita play, nah di level 1 ini kita bisa menekan level 1 tapi tidak bisa menekan level 2 karena ditutup. Nah, pada saat kita menekan save akan terbuka, level 2 akan terbuka. Pada saat kita reset level lagi, maka akan ditutup lagi. Nah, misalnya kita tadi nih, nah ini nih udah terbuka nih, level 1 dan level 2 udah terbuka. Kita save, akan menyimpan datanya lagi. Pada saat di user keluar dari aplikasi lagi, lalu memulai lagi, maka nah ini level 2 nya masih terbuka. Jadi seperti itu. Misalnya nih level, nah seperti ini tadi kan, di reset level, di save lagi, lalu di keluar lagi, lalu kita play lagi, maka di level 2 nya akan tetap tertutup lagi, tidak bisa dimainkan ke level 2. Jadi fungsi dari condition ini jadi kita yang dimana kita bisa menyimpan data, lalu mengolah data lagi, yang data yang tersimpan lalu menyimpannya lagi ke dalam sini. Jadi seperti itu. Oke, itu dia praktikum yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.